Ada suatu tempat di bumi di mana angin berbisik lebih tua dari doa, di mana cahaya fajar menyentuh batu-batu dalam keheningan suci. Tempat itu bukan sekadar wilayah, ia adalah jiwa. Himalaya, mahakarya sunyi antara langit dan bumi. Di sini, tanah bukan sekadar tanah. Ia adalah tubuh purba yang menua bersama waktu. Dan langit bukan sekadar latar atas, melainkan kanvas bagi awan yang menari dalam puisi. Mari kita menapaki setiap lorong lembah, mengarungi sunyi salju, dan menghirup udara yang ditulis dari naskah-naskah zaman yang telah hilang. Ratusan juta tahun silam, sebelum manusia menamai bintang, ketika dunia masih berlumur kabut magma, benua India melaju seperti peziarah yang tergesa menuju utara. Ia menabrak Asia dengan kekuatan tak terbayangkan, dan dari luka-luka bumi itulah Himalaya lahir. Bayangkan, daratan yang dulu berada di dasar laut, kini menjadi langit. Cangkang kerang, terumbu karang, dan endapan laut yang sunyi kini berdiri gagah di ketinggian 5.000 meter. Seolah laut mengangkat wajahnya kepada langit dan menjadi gunung. Namun gunung ini tidak statis. Ia terus tumbuh, milimeter demi milimeter setiap tahun. Sebuah detak perlahan dari jantung bumi yang tak pernah tidur. Dingin di Himalaya bukan hanya suhu. Ia adalah rasa. Ia menjalar ke dalam jiwa, menyelimuti bukan untuk membunuh, tapi untuk menyadarkan. Karena di Himalaya, kehidupan tidak berteriak. Ia berbisik. Di antara kabut dan jurang, hidup flora dan fauna yang belajar menyatu dengan kesenyapan. Di ketinggian di mana oksigen menipis, pohon juniper, rhododendron, dan cemara kerdil tumbuh dalam sabar. Mereka tidak megah, tetapi setia menjaga tanah yang beku. Mas deer, rusa jantan mungil dengan taring, menyelinap di semak. Panda merah, binatang pemalu yang lebih sering sendiri, bergelantung di cabang. Dan burung monal Himalaya yang dalam tiap kilau bulunya seolah membawa warna seluruh langit yang jatuh ke bumi. Thor Putih Tora menjadikan sungai-sungai pegunungan di Bhutan dan Nepal sebagai rumah. Di sanalah ia tumbuh, bermain dalam arus deras, menyelinap di balik batu besar, dan menelusuri celah sempit yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang terlahir dari ketenangan aliran sungai Himalaya. Namun semua makhluk itu tunduk kepada satu penguasa senyap, harimau salju, sang legenda. Ia hidup dalam senyap, bergerak seperti angin, jarang terlihat mata manusia. Ia bukan pemburu biasa, ia adalah puisi yang berjalan. Di Himalaya, air bukan sekadar zat cair, ia adalah anugerah, darah bumi, doa yang menetes dari salju. Gletser seperti Gangotri dan Siachen adalah ibu dari sungai-sungai besar yang menghidupi hampir separuh umat manusia. Gangga, Yamuna, Indus, Brahmaputra, dan Mekong, semua memulai hidupnya dari rahim salju di Himalaya. Bayangkan, tetesan es yang mencair menjadi sungai, lalu menjadi ladang, menjadi nasi di mangkuk, menjadi air wudhu, menjadi kehidupan itu sendiri. Dan air itu membawa cerita. Cerita para pertapa yang bersemedi di tepi sungai. Cerita ibu-ibu yang menyucikan anak-anak mereka. Cerita umat yang menghanyutkan abu leluhur mereka, percaya bahwa dalam arus itu, roh akan pulang ke langit. Penduduk Himalaya hidup bukan di atas tanah, melainkan di ambang langit. Mereka tidak membangun gedung pencakar, tapi mendirikan doa yang mencakar langit. Biara-biara Buddhis berdiri di lereng-lereng curam, bagaikan burung yang bertengger pada batu terjal. Biksu-biksu berkelana bukan mencari dunia, tapi menyelami batin. Dengan lonceng kecil dan doa yang dilafalkan berulang, mereka merawat keheningan seperti seorang ibu merawat bayi dalam buayan. Orang Sherpa, bangsa gunung yang tangguh, hidup berdampingan dengan maut. Mereka bukan penakluk Everest, mereka penjaganya. Dengan kaki telanjang atau sepatu sederhana, mereka naik dan turun membawa beban yang lebih berat dari tubuh mereka sendiri. Karena yang mereka pikul bukan hanya barang, tetapi tradisi dan keberanian. Gunung-gunung ini bukan hanya puncak,
Mereka adalah tubuh dewa. Kailash misalnya, dipercaya sebagai tempat tinggal dewa Siwa. Tak satu pun manusia diizinkan mendaki puncaknya, bukan karena tak bisa, tapi karena tidak patut. Ia adalah kuil langit. Himalaya adalah tempat lahir cerita-cerita besar. Ramayana, Mahabharata, kisah para rishi, kisah para sida-sida. Di sini mitologi bukan dongeng. Ia adalah napas sehari-hari. Ia hidup di setiap manik-manik doa, di setiap bendera warna-warni yang berkibar membawa harapan ke angin. Namun di balik pesona itu, Himalaya menyimpan bahaya yang tak kenal belas kasihan. Longsoran salju, badai mendadak, retakan es yang menganga. Tak terhitung jiwa yang tersesat, tertelan dingin dan tak pernah kembali. Gunung ini bukan tempat untuk ego. Ia adalah tempat untuk menyerahkan diri. Pendaki terbaik pun bisa tumbang jika lupa merendah. Karena Himalaya bukan menara kebanggaan, melainkan altar penyucian. Kini Himalaya berubah. Bukan karena waktunya telah tiba, tetapi karena tangan kita yang rakus dan lupa. Gletser yang dulu tebal, kini mundur. Es abadi mencair. Sungai menjadi dangkal. Habitat pun berubah, dan makhluk-makhluk mulai kehilangan rumahnya. Banjir bandang, tanah longsor, suhu yang menghangat perlahan tapi pasti. Semuanya adalah suara rintihan Himalaya. Ia tidak berteriak karena ia tahu, manusia jarang mendengar suara lembut. Inilah elegi, nyanyian duka dari gunung-gunung yang tak pernah menuntut, tapi kini hancur perlahan. Namun dalam setiap luka, selalu ada cahaya. Komunitas lokal mulai menjaga kembali hutan-hutan mereka. Pendeta-pendeta mulai mengajarkan cinta pada alam. Para ilmuwan mendaki bukan untuk puncak, tapi untuk memahami. Para seniman menulis, melukis, dan menyanyi, menghidupkan kembali Himalaya dalam ingatan manusia. Kita masih punya waktu. Waktu untuk mencintai bukan dengan mengambil, tetapi dengan merawat. Kini, marilah kita duduk diam. Bayangkan kita berada di sebuah lereng di Ladakh, kabut turun, salju melayang, dan di kejauhan, monal Himalaya mengepakkan sayapnya perlahan. Dunia tak perlu ramai untuk menjadi agung, ia hanya perlu diam. Himalaya mengajarkan kita bahwa keindahan bukanlah tentang ketinggian, tapi tentang kedalaman. Kedalaman makna, kedalaman rasa syukur, dan kedalaman cinta pada bumi yang kita pijak. Dan jika suatu saat Himalaya runtuh, bukan karena ia rapuh, tapi karena kita lupa mendengarkan napasnya. Karena Himalaya adalah nyanyian abadi antara langit dan bumi. Jangan biarkan bait terakhirnya hilang sebelum sempat didengar.